Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kembali lagi bersama saya Ja'far Mahdapi, mahasiswa dari Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Ya, baik. Bagaimana kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas kembali ya. Dan semoga wabah corona COVID-19 ini segera berakhir ya. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan memaparkan sedikit materi tentang mengenal denah. Ya, mungkin ada atau masyarakat pasti ya pernah mendengar kata denah ya. Mungkin ada di surat undangan ataupun di media-media, misalnya media massa itu pasti ada denah suatu tempat. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu denah? Ya, di sini penjelasannya, denah adalah gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Ya, itu gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan, bisa ruangan atau suatu tempat. Adapun gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Nah, itu atasnya itu nanti ya, itu peta. Peta merupakan gambaran mengenai suatu daerah menggunakan skala tertentu ya. Ukurannya pasti lebih besar ya daripada denah. Itu peta ya. Ada peta dunia atau peta Indonesia atau peta pulau seperti itu, lebih besar, bahkan menggunakan skala. Itu untuk denah itu tidak diperlukan ya. Yang kedua, apa fungsi denah? Fungsi denah itu seperti apa? Pada dasarnya denah dibuat untuk dapat memudahkan penggunanya dalam melacak suatu lokasi. Denah hanya mencakupi daerah suatu bangunan saja. Ya, fungsi denah sendiri mencakupi beberapa fungsi. Ada beberapa fungsi denah. Yang pertama, fungsi ruang. Nah, dalam hal ini, denah berfungsi untuk menunjukkan posisi setiap ruangan yang ada di dalam suatu bangunan. Ya, dengan menggunakan denah, seseorang dapat dengan mudah mengetahui letak suatu ruangan. Ya, mengetahui letak suatu ruangan di dalam sebuah bangunan. Itu fungsi pertama ya, fungsi ruangnya itu. Jadi kita akan mengetahui nanti ada gambar beberapa ruang, itu fungsinya seperti apa. Nanti mungkin ada ruangan ruangan ini bisa dilihat di gambar ya, misalkan ya. Itu di situ ada misalkan ruang guru, ruang kepala sekolah kalau di sekolah ya, ruang kelas 1, kelas 2 dan sebagainya. Selanjutnya, susunan ruang. Nah, fungsi denah yang kedua adalah susunan ruang, hampir sama dengan fungsi yang pertama yaitu fungsi ruang. Adapun fungsi susunan ruang pada denah berarti dengan berfungsi untuk menunjukkan susunan ruangan yang ada di dalam bangunan. Dengan melihat denah, pengguna denah dapat dengan mudah mengetahui letak susunan ruangan yang ada di dalam suatu bangunan. Ya, biasanya itu untuk apartemen ya, ruangan yang bertingkat, ada susunan ruangannya. Misalkan ruangan 1 bagian dasar atau ruang utama, misalkan ada ruang atas, bagian apa ya itu. Nah, itu adalah fungsi yang kedua, yaitu fungsi susunan ruang. Yang ketiga ada sirkulasi ruang. Fungsi yang ketiga yaitu sirkulasi ruang, berhubungan dengan arus keluar masuk pada sebuah ruangan. Ya, pengertian denah berdasarkan fungsi ini yaitu berupa gambaran yang dapat memudahkan penggunanya ya, dalam mobilitas di dalam sebuah gedung ataupun bangunan ya, pergerakan ya, keluar masuk pengguna di dalam sebuah gedung atau bangunan ya. Pengguna denah akan dengan mudah mengetahui jalan yang paling cepat untuk menuju sebuah ruangan di dalam bangunan tertentu ya. Biasanya di suatu bangunan gedung atau bangunan yang besar itu biasanya ada sirkulasi ruang. Kan denah lift mana yang, atau ada tangga darurat ya, untuk misalkan ketika ada darurat itu bisa digunakan tangga darurat ya, seperti
seperti itu. Yang keempat, ada dimensi ruang. Ya, fungsi dimensi ruang berarti denah berguna untuk menunjukkan dimensi ukuran setiap ruangan yang ada di dalam sebuah gedung atau bangunan. Ya, dengan memanfaatkan fungsi ini, pengguna denah akan lebih mudah mengetahui ukuran setiap ruangan yang ada dalam sebuah bangunan. Ya, bisa ada ukuran itu untuk para insinyur biasa membuat bangunan dengan ukuran ya. Misalkan ukuran ruangan ini berapa kali berapa meter misalkan ya. Itu ada di dalam fungsi dimensi ruang. Fungsi selanjutnya ada letak pintu. Maksudnya apa? Ya, fungsi selanjutnya dari denah adalah fungsi letak pintu dan bukaan. Fungsi ini berguna untuk memudahkan pengguna denah untuk mengetahui letak pintu dan berbagai ventilasi lainnya. Hal ini akan sangat berguna ketika terjadi berbagai bencana seperti kebakaran di dalam sebuah gedung. Ya, jadi kita melihat denahnya itu di dalam suatu bangunan ternyata ada pintu. Pintu ini untuk kemana? Pintu misalkan dalam keadaan darurat lebih cepat menggunakan pintu yang mana tadi ya? Pintu darurat akan lebih cepat itu penggunaan ketika terjadi berbagai bencana ya. Contohnya kebakaran biasanya di suatu gedung itu, ataupun ada goncangan, ada gempa, itu akan lebih cepat menggunakan pintu darurat. Nah, itu ada, kita bisa melihatnya di denah ya. Dengan memanfaatkan fungsi ini, pengguna denah akan lebih mudah dalam mencari pintu ataupun ventilasi yang dapat digunakan untuk menyelamatkan diri. Itulah fungsi letak pintu. Nah, ini ya. Yang terakhir, yang keenam, ada fungsi isi ruang. Apa itu fungsi isi ruang? Fungsi denah berupa isi ruang berhubungan dengan apa yang ada di dalam setiap ruangan yang ada di dalam denah. Nah, dengan memanfaatkan fungsi ini, pengguna denah dapat dengan mudah mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam sebuah ruangan. Selain itu, pengguna denah juga dapat mengetahui pemilik ataupun pengguna dari sebuah ruangan yang ada di dalam bangunan ataupun gedung. Nah, seperti itu ya. Itu contohnya tuh ada gambarnya. Jadi isi ruangan itu apa saja isinya, misalkan ya. Di dalam ruangan tamu misalkan di sebelah barat ada ya, misalkan ada kursi, ataupun di ruang keluarga misalkan. Ya, mungkin ada sebelah utara misalkan ada televisi ataupun yang lainnya. Dan peletakan benda-benda itu ada di isi ruangan tersebut. Nah, seperti itu ya penggunaannya. Jadi itulah beberapa fungsi dari denah. Ya, jadi pada dasarnya nanti denah adalah gambaran kecil dari suatu bangunan atau daerah yang kecil ya, suatu tertentu. Berbeda dengan peta. Kalau peta itu lebih luas, bahkan menggunakan skala ya, skala perbandingan 1 cm pada peta itu berapa meter di aslinya, atau berapa kilometer misalkan ya. Nah, seperti itu bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Untuk lebih jelasnya lagi silahkan ya kalian mencari materi-materi lain atau materi yang berhubungan dengan denah sumber-sumber di dalam sumber-sumber lain ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan tulis di kolom komentar apa kekurangannya ya, ataupun ada kesalahan dalam penjelasan, tulis saja di kolom komentar ya. Baik, terima kasih, saya cukupkan. Jangan lupa ya, jaga selalu kesehatan. Semoga kita semua ya dalam perlindungan Allah SWT ya, dan kita dijauhkan dari segala bahaya ya. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar normal ya. Itulah ya keinginan kita semua pasti ya. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.